Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2851-2855. Di aula utama Kastil Tianlei, Gu Yue dan gadis berbaju biru datang ke sini di bawah pimpinan pria parubaya. Kakak Yue, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Gadis berbaju biru itu datang ke sisi Gu Yue dan berbisik. Meski dia hampir tidak pernah keluar rumah dan kurang pengalaman, bukan berarti otaknya tidak cukup cerdas. Sebaliknya, dia dan Gu Yue sangat cerdas. Dia berbohong kepada kita. Pada saat ini, ekspresi di wajah Gu Yue juga berubah dari biasanya. Dan dia tampaknya telah berubah menjadi wanita sedingin gunung es lagi. Sebenarnya, sejak awal Gu Yue sudah menyadari kalau lelaki parubaya yang memimpin jalan itu berbohong padanya. Tetapi dia tetap memilih untuk mengikutinya ke Kastil Tianlei, hanya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa benteng Tianlei ini pasti ada hubungannya dengan saudaranya Luo Xiu. Kalau tidak, pihak lain tidak akan membawanya ke Kastil Tianlei setelah mendengar nama Luo Xiu. Tepat saat Gu Yue menduga-duga, sebuah sosok muncul di aula. Penguasa benteng, pria parubaya itu tiba-tiba menjadi bersemangat ketika melihat Lei Xiongtian muncul. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, kamu dapat melanjutkan perjalanan tanpa rasa khawatir. Lei Xiongtian yang saat ini dipenuhi dengan niat membunuh, memiliki sedikit senyum jahat di wajahnya. Apa yang dikatakannya membuat pria parubaya itu tampak tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, Lei Xiongtian mengangkat tangannya dan melambaikannya. Lalu kekuatan agung dari jalan besar pun meledak. Ah, pria parubaya itu menjerit melengking. Ia tidak mendapatkan imbalan dan hadiah yang ia bayangkan. Sebaliknya, dia disapu bersih oleh Lei Xiongtian dengan lambaian tangannya. Tubuhnya berubah menjadi bubuk ketika kekuatan jalan itu tenggelam, dan tubuhnya mati. Adapun Gu Yue, ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia hanya mengerutkan kening dan tidak menghentikannya. Gadis berbaju biru itu tampak sedikit gugup. Kakak Yue, orang ini tidak jahat. Orang ini mungkin musuh kakakmu. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku sudah melihatnya. Gu Yue berkata ringan, menatap dingin ke arah Lei Xiongtian di depannya. Apakah kamu pemilik Kastil Tianlei? Aku tidak peduli seberapa bencinya kamu terhadap saudaraku Luo Xiu. Selama kamu memberitahuku di mana saudara Luo Xiu sekarang, aku tidak perlu berdebat dengan orang kecil sepertimu. Kata Gu Yue So. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata ini, Lei Xiongtian sangat marah hingga dia tertawa. Benar saja, dia persis seperti binatang kecil bernama Luo itu, dengan suara keras yang menakutkan. Lei Xiongtian memiliki ekspresi sinis dan garang di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan bahwa dia, Lei Xiongtian, adalah orang yang tidak penting di kota suci Beiqing ini. Kamu berani memarahi saudaraku? Mata indah Gu Yue menunjukkan niat membunuh yang dingin. Hahaha, aku tidak hanya ingin memarahi saudaramu, aku juga ingin membunuhmu, dan kemudian jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membunuh binatang kecil bernama Luo dan membiarkan kalian bersaudara dikuburkan bersama putraku. Lei Xiongtian meraung. Ternyata salah satu putramu dibunuh oleh saudaraku, Luo Xiu. Melihat sifat saudaraku, karena dia membunuh putramu, berarti putramu bukan orang baik dan pantas mati. Kata Gu Yue dengan nada meremehkan. Nada bicaranya seperti, saudaraku telah membunuh anakmu, dan anakmu pantas menerimanya. Kalimat itu sampai ke telinga Lei Xiongtian, matanya langsung memerah. Dan niat membunuhnya pun terpancar kuat. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Guntur yang dahsyat menyapu keluar dari tubuh Lei Xiongtian, dan guntur yang tebal itu berubah menjadi pedang atau rantai, dengan bentuk yang berbeda-beda, secara luar biasa menutupi Gu Yue dan gadis berbaju biru. Puncak pencerahan tingkat ke-11. Kekuatan jalan guntur besar Cheng Jidacheng berubah menjadi penglihatan tak berujung dan berevolusi menjadi lautan guntur. Sosok Lei Xiongtian berdiri di tengah lautan guntur. Seperti juru bicara hukuman surga, menjelma menjadi dewa guntur. Mutiara sebutir beras. Menghadapi Lei Xiongtian yang gila, ekspresi Gu Yue tenang. Bulan purnama sederhana muncul di atas kepalanya. Dan itu belum semuanya. Segera setelah itu, putaran kedua bulan kuno dan putaran ketiga bulan kuno muncul satu demi satu. Ini adalah makna yang lebih dalam dari metode bulan kuno, dan ini juga merupakan level yang belum disentuh Luo Xiu sejauh ini. Dapat juga dikatakan bahwa meskipun Taoisme Gu Yue dipelopori oleh Gu Yue,
Saudara perempuannya Gu Yue telah mengembangkan Taoisme ini ke tingkat yang sama sekali baru. Dia lebih baik daripada gurunya. Metode bulan kuno berevolusi menjadi 3 putaran bulan kuno, dan waktu serta ruang di sekitarnya terhenti. Petir dan guntur yang tiada henti di langit membeku, membuatnya mustahil untuk mendekat. 3 putaran bulan kuno tergantung, dan bulan kuno berjalan maju, kebal terhadap segala cara, dengan sepasang mata yang indah, pikiran yang dingin dan membunuh. Apa? Lei Xiongtian terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa adik Luo Xiu ini bisa sekuat itu. Luo Xiu baru berlatih kurang dari 20.000 tahun, dan paling banter dia hanya bisa memamerkan kekuatannya di tingkat Raja Leluhur Agung. Bagaimana adiknya bisa begitu kuat? Bisakah dia benar-benar bersaing dengan leluhurnya yang berada di puncak pencerahan tingkat ke-11? Pada saat ini, Lei Xiongtian merasakan firasat tidak enak di hatinya, dan reaksi pertamanya adalah berbalik dan melarikan diri. Namun begitu dia berbalik, cahaya 3 bulan kuno menyelimuti dirinya. Lei Xiongtian melesat dengan kecepatan terkuat. Dengan berkah kecepatan Thunder Avenue, kecepatannya juga termasuk yang tercepat di antara para biksu di alam yang sama. Namun, ia menghindari kecemerlangan bulan purba pertama, tetapi tidak dapat menghindari kecemerlangan 2 bulan purba berikutnya. Cahaya bulan seperti air, membentuk tirai cahaya yang menghalangi semua waktu dan ruang di sini. Ruang di sekeliling tubuhnya tampak membeku bagaikan ember besi. Waktu berhenti mengalir, membuat Lei Xiongtian merasa seperti berada di sungai waktu yang panjang, bukan kenyataan. Sepasang pupil matanya melebar. Melihat gadis itu berjalan selangkah demi selangkah, mata Lei Xiongtian dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini akan begitu kuat dan menakutkan. Kendali dan kondisinya terhadap jalan waktu dan ruang mungkin telah mencapai puncak kesempurnaan agung. Mati, suara Gu Yue dingin dan acuh tak acuh. Ledakan, waktu dan ruang hancur seperti cermin, dan pada saat yang sama, tubuh Lei Xiongtian runtuh dan hancur, termasuk jiwa aslinya. Waktu dan ruang yang rusak memicu badai. Sosok Gu Yue berdiri tegak dengan gagah. Rok panjangnya berkibar tertiup badai, matanya yang indah tampak dingin dan wajah cantiknya acuh tak acuh. Kakak Yue sungguh hebat, suara tawa gadis berbaju biru terdengar. Meskipun awalnya dia sedikit gugup, dia menjadi tidak gugup lagi saat memikirkan kekuatan besar Suster Yue. Pada saat yang sama, Gu Yue mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan aliran cahaya terbang keluar dari tubuh Lei Xiongtian yang hancur dan mendarat di telapak tangannya. Itu adalah pecahan pembentuk dunia, bersinar dengan kilau guntur, berisi semua wawasan Lei Xiongtian, leluhur pencerahan puncak tingkat ke-11, di jalan guntur. Alam tingkat ke-11 terpecah menjadi beberapa bagian. Kakak Yue, apakah kamu suka sampah seperti ini? Gadis berbaju biru itu berjalan mendekat sambil tersenyum. Ketika dia melihat pecahan Chengji yang dipegang Gu Yue, ada sedikit rasa jijik di matanya yang indah. Tentu saja itu omong kosong bagi putri kecil sepertimu. Namun, kebetulan saudaraku berlatih metode petir. Fragmen ini sangat cocok untuknya. Kata Gu Yue, "Hei, kenapa aku merasa ada yang salah denganmu, Suster Yue? Apakah kau menganggap Luo Xiu itu sebagai saudaramu, atau sebagai kekasihmu?" Gadis berok biru itu menggoda dengan cara yang aneh. Kata-kata ini membuat wajah cantik Gu Yue memerah. "Gadis Bao, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu." Di dalam hatinya, sebenarnya tidak ada cinta antara pria dan wanita untuk Luo Xiu. Itu lebih pada pemenuhan emosi saat mereka pertama kali bertemu, dan dia menaruh perasaannya untuk kakaknya pada Luo Xiu. Karena dia tahu bahwa Luo Xiu memiliki aura kakaknya di dalam tubuhnya. Kakaknya telah tiada dan Luo Xiu adalah pewaris kakaknya. Ketika memikirkan hal ini, Gu Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tahu bahwa saudara kandungnya tidak akan pernah kembali. "Saya tidak akan berbicara tentang kantor pusat." Gadis berbaju biru itu menjulurkan lidahnya, lalu melirik ke arah aula yang berantakan dan berkata, "Sebelum kau membunuh orang ini, mengapa kau tidak bertanya di mana saudaramu?" "Tidak masalah, karena konferensi Taoisme tanpa akhir diadakan oleh Sekte Dao Beiqing, kamu bisa pergi ke Sekte Dao Beiqing dan bertanya." Gu Yue mengangkat bahu, lalu 3 putaran Gu Yue di atas kepalanya menghilang, dan dia berjalan menuju luar aula. Setelah keluar dari aula utama Kastil Tianlei, Gu Yue berubah menjadi cahaya yang melarikan diri,
terbang ke udara, dan berdiri melayang di udara, menghadap kastil Tianlei di bawah. Jika kau berani menjadi musuh saudaraku, maka kau adalah musuhku, Gu Yue. Dengan sepasang mata indah yang dingin dan acuh tak acuh, Gu Yue membuat segel dengan satu tangan, lalu menekannya ke udara dengan telapak tangan seputih batu giok. Ledakan, pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warna, waktu dan ruang terbalik, dan sebuah tangan besar yang tampak seperti cahaya bulan yang terkondensasi muncul dari udara tipis dan menekan ke arah istana guntur langit di bawah. Ledakan, seluruh benteng Tianlei tenggelam oleh kekuatan waktu dan ruang yang dahsyat. Adapun hasilnya, Gu Yue tidak peduli lagi. Dengan sekejap, dia dan gadis berbaju biru itu menuju ke lokasi sekte Beiqing Dao. Setelah mereka pergi, seluruh kota Beiqing meledak. Karena benteng Tianlei, kekuatan besar di kota suci Beiqing dihancurkan hingga rata dengan tanah. Lei Xiongtian, penguasa benteng Tianlei, orang kuat di puncak pencerahan tingkat ke-11, dipenggal, baik secara fisik maupun mental. Hancurkan, kejadian tersebut menyebabkan keributan di kota Beiqing. Mulai hari ini, kastil Tianlei sepenuhnya dihapus dari kota suci Beiqing. Luo Xiu tidak tahu apa yang terjadi di ujung selatan alam Daksu. Pada saat ini, dia berada di kota Pingan di utara alam Daksu. Kemajuan budidaya telah melambat. Perlahan membuka matanya, Luo Xiu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Efek dari Pilji Realem Yun Dao masih ada, tetapi kultivasinya saat ini sedang dalam masa kemacetan. Jika dia ingin menerobos ke tingkat pencerahan ke-8, bahkan dengan efek Pilji Realem Yun Dao, dia masih perlu mengumpulkan dan mengumpulkan. Untuk saat ini, jika kultivasinya belum dapat menembus belenggu tersebut, maka Luo Xiu akan mengalihkan fokusnya ke realisasi alam Dao, yang juga dapat meningkatkan kekuatannya. Orang yang memiliki pemahaman tertinggi tentang alam Dao bukanlah metode jati dirinya sendiri, tetapi teknik pupil mata iblis Shen Luo yang direbutnya. Teknik mata rahasia tingkat keempat Shen Luo Demonic Eye memang sangat kuat. Selama kekuatan rahasia tingkat keempat dari kehancuran total digunakan, bahkan seorang biksu di tingkat puncak pencerahan tingkat ke-9 bukanlah tandingannya. Kecuali untuk Shen Luo Magic Eye, itu terlalu ajaib. Prototipe misteri tingkat ketiga telah dibuat sketsa kasarnya. Hanya perlu peningkatan lebih lanjut untuk mengembangkan kemampuan deselerasi ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah berhasil, Luo Xiu merasa bahwa dia dapat menggunakan kemampuan deselerasi tingkat ketiga Tai Sangfa untuk memengaruhi orang-orang kuat di alam leluhur. Seperti kata pepatah, Anda tidak dapat melakukan dua hal dengan satu pikiran. Tidak peduli seberapa tinggi pemahaman Luo Xiu, pemahamannya tentang makna mendalam Taoisme harus dilakukan selangkah demi selangkah, satu persatu. Sekarang Tai Sangfa sudah pada jalur yang benar, hanya perlu deduksi lebih lanjut untuk memperbaikinya. Kemudian fokus pemahaman Luo Xiu tentang Taoisme bergeser lagi, dan dia beralih untuk memahami dan menyimpulkan misteri yang lebih dalam dari metode naga guntur. Metode naga petir juga merupakan metode Tao yang diciptakannya. Berkat kekuatan petir dapat meningkatkan kecepatan dan memperkuat serangan. Ini adalah metode dan kemampuan Tao yang sangat komprehensif. Luo Xiu juga membagi rahasia Taoisme ini. Rahasia pertama dari hukum naga petir adalah kecepatannya yang ekstrim. Sungguh memalukan untuk mengatakan bahwa di antara sekian banyak wawasan Tao, Luo Xiu hanya menyimpulkan tingkat pertama dari teknik naga guntur, yang jauh lebih rendah daripada teknik mata-mata iblis Shen Luo dan teknik tertinggi. Oleh karena itu, Luo Xiu berencana untuk menyimpulkan rahasia kedua dari metode naga guntur, yang ia beri nama badai petir. Tidak seperti kecepatan ekstrim, tujuan rahasia badai petir adalah untuk membunuh. Kekuatan luar biasa meledak dalam sekejap. Adapun metode Daluo, metode bulan kuno, metode Yuanchang, metode suci 9 kesengsaraan, metode Sura, dan metode menelan roh. Luo Xiu menggunakan teknik Tao ini lebih sebagai sarana tambahan untuk meningkatkan kekuatan Gui Yijin. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kekuatan Dharma diri sejati. Karena mata iblis Shen Luo telah menyatu dengannya dan menjadi matanya, teknik pupil mata iblis Shen Luo juga dapat dianggap sebagai salah satu Dharma diri sejati. Dengan kata lain, ia memiliki 3 jenis diri. Hanya ketika ranah 3 Dharma diri sejati telah diangkat ke tingkat yang cukup tinggi, ia akan menyadari Taoisme lainnya. Dan dalam proses kultivasi berikutnya, ia akan secara bertahap mengintegrasikan banyak metode Tao menjadi satu langkah demi langkah. Ketika seluruh Taoisme akhirnya terintegrasi dan bersatu,
maka ia menjadi satu-satunya Taoisme. Maka inilah puncak jalan menuju persatuan dalam imajinasi Luo Xiu. Sayangnya, dugaan itu hanya bisa menjadi dugaan. Saat ini, yang bisa dilakukan Luo Xiu hanyalah menyatukan 3 metode Tao, tetapi dia telah mempraktikkan 9 metode Tao. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Luo Xiu mendesah penuh emosi, lalu mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk memahami dan menyimpulkan alam Taoisme yang mendalam. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Saat Luo Xiu keluar dari ruangan, kesadarannya mengamati ruangan lain di sebelahnya. Liu Yi'er sedang duduk bersila di dalam ruangan, memahami dan mempraktikkan teknik bulan kuno. Meskipun dengan hubungan Luo Xiu, dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte Tiandi. Namun Liu Yi'er tahu betul bahwa bakat dan kualifikasinya sendiri sebenarnya tidak terlalu bagus, dan dia tidak bisa selalu mengandalkan perlindungan Luo Xiu. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Demi alam harmoni, Luo Xiu. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Luo Xiu mendongak dan melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya, dan orang ini adalah 2 murid yang pernah direkrut ke dalam sekte yang sebelumnya. Kemudian, Luo Xiu juga mengetahui dari Penatua Jian bahwa salah satu dari 2 orang ini bernama Wang Kun dan yang lainnya bernama Han Hui. Orang yang terlempar oleh ombaknya bernama Wang Kun. Orang yang berjalan di depannya saat ini bernama Han Hui. Apa yang kau inginkan dariku? Luo Xiu melirik ke arah pihak lain dengan acuh tak acuh. Bukannya kita tidak saling kenal sebelumnya. Mulai sekarang, kita semua akan berada di kelas yang sama, jadi aku datang untuk menyapamu. Han Hui berkata sambil tersenyum. Oh, begitukah? Luo Xiu tersenyum penuh arti. Sebenarnya, siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan dapat mengetahui bahwa Han Hui telah menunggu di sini untuk waktu yang lama, menunggunya keluar dari ruangan. Han Hui tampaknya tidak menyadari hal ini. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Kakak senior Yi Luo, dengan bakat dan kualifikasimu, mengapa kamu bergabung dengan Yang Men?" "Mengapa kamu bergabung dengan Yang Men?" Luo Xiu bertanya balik. "Tentu saja untuk metode jalur ilahi yang kuat, senjata ajaib terbaik, sumber daya pelatihan yang cukup, dan bimbingan orang-orang kuat, dan pemahaman tentang pecahan-pecahan dunia." Han Hui tampaknya berkata dengan tenang bahwa ia bergabung dengan sekte yang tujuannya. Berbicara tentang ini, Han Hui menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa dengan bakat dan kultivasiku, aku hanya bisa bergabung dengan sekte yang sejauh yang aku tahu, ada 4 faksi utama di sekte langit dan bumi. Di antara 4 faksi utama Yin dan Yang, hidup dan mati. Yang Men adalah yang terlemah, dan kondisi yang dapat disediakannya untuk perbaikan rantai secara alami adalah yang terburuk. Saya tidak punya kesempatan, tetapi saya mendengar bahwa Penatua Su dari Sheng Men sedang merekrut orang-orang berbakat. Dengan bakat dan kekuatan Anda, kakak senior Luo, Anda pasti akan dihargai oleh Penatua Su, dan Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid Sheng Men. Ketika Luo Xiu mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa. Segala yang dikatakan Han Hui sebelumnya membuka jalan bagi kata-kata terakhir ini. Saya sangat penasaran. Sebagai murid klan Yang, Anda di sini untuk memburu Sheng Men. Jika tetua Jian dan tetuamu mengetahuinya, tahukah Anda apa yang akan terjadi pada Anda? Kata Luo Xiu sambil menyipitkan matanya. Mendengar ini, Han Hui tersenyum tidak setuju dan berkata, "Sejujurnya, saya sudah menjadi murid klan Sheng sebelum saya bergabung dengan klan Yang." "Haha, karena kamu memburu saya atas nama para siswa, syarat apa yang bisa para siswa berikan kepada saya?" Luo Xiu tersenyum tipis. "Aku berkata jujur padamu, tetuamu memberiku syarat yang sangat menguntungkan agar aku bisa tinggal di Yang Men. 2 potong senjata tingkat ke-10 dari Dao Iblis, dan 1 potong dari tingkat ke-10 dari alam." Suara Han Hui nyaring dan bertenaga, karena bagi biksu muda manapun yang telah mencapai pencerahan tingkat ke-7, kondisi seperti itu dapat dikatakan sangat murah hati. "Dengan bakatmu, kakak senior Luo, selama kamu memasuki sekte kehidupan, kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi sama sekali. Dengan pecahan pembentuk dunia tingkat 10, itu pada dasarnya setara dengan membuka jalan untuk menerobos para leluhur." Han Hui berkata dengan sangat bersemangat, seperti ini perawatan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia impikan dan tidak bisa didapatkan. Ketika Luo Xiu mendengar syarat yang diajukan oleh pihak lain, dia terdiam. Hanya 2 senjata tingkat ke-10 dan 1 pecahan pembentuk dunia lapisan ke-10.
Kamu ingin memburu aku? Luo Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Anda, mata Han Hui membelalak dan dia menatap Luo Xiu tingkat ke-10 dan satu pecahan formasi alam tingkat ke-10. Apakah ini terlalu sedikit? Anda harus tahu bahwa jika Anda melakukan ini, Anda bisa langsung mendapatkan senjata sihir ofensif, senjata sihir defensif, ditambah 10 fragmen pembentuk alam, dan sumber daya pelatihan yang cukup. Bukankah ini perawatan yang diimpikan setiap jenius? Namun, Han Hui tidak pernah dapat membayangkan bahwa bagi Luo Xiu, dia tidak akan begitu tergoda oleh senjata tingkat ke-12. Apalagi senjata tingkat ke-10. Karena dia sendiri memiliki senjata berpola dewa tingkat pencerahan ke-10, yang tidak kalah kuatnya dengan senjata tingkat ke-11. Adapun senjata yang lebih kuat, ia juga memiliki pedang ilahi alam. Jika kita berbicara tentang pecahan dunia, Luo Xiu akan lebih tertawa. Dalam rahasia Dao Api Ilahi, dia mendapat banyak pecahan dunia, dan levelnya tidak rendah. Ada 3 benih Tao di ruang Gu Yue. Terus terang saja, semua barang yang dimiliki Luo Xiu dapat memungkinkannya berlatih sampai ke alam leluhur tanpa masalah apapun. Dan begitu dia mencapai alam leluhur, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak hal baik. Bagaimana dia bisa peduli dengan sampah yang diberikan oleh Tetua Su? Ya, itu sampah. Luo Xiu benar-benar tidak memperhatikan hal-hal yang dianggap orang lain sebagai harta karun. Jangan terlalu serakah. Kamu harus tahu bahwa ada banyak orang jenius yang lebih baik darimu, dan mereka hanya mendapatkan perlakuan ini. Kata Han Hui dengan wajah muram. Benar-benar lelucon. Dengan perlakuan seperti ini, jika kamu memiliki seorang jenius yang dapat dibandingkan denganku, aku akan kalah. Luo Xiu berkata dengan tidak setuju. Jadi, kamu tidak mau menerima undangan Tetua Su? Tatapan mata Han Hui menunjukkan kilatan dingin, dan nadanya juga mengandung sedikit ancaman. Tentu saja, jika yang lunak tidak lagi cukup, maka yang keras akan datang. Hanya kamu yang tidak memenuhi syarat untuk mengancamku. Luo Xiu melirik Han Hui dengan ringan. Anda, wajah Han Hui tiba-tiba berubah sangat buruk. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku bukan lawanmu, jika kamu menolak undangan Penatua Su, kamu telah menyinggung Penatua Su. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, kamu akan menanggung akibatnya. Anda harus melakukannya dengan risiko Anda sendiri. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Luo Xiu juga terkejut ketika mendengar suara ini, karena dia tidak menyadari ada orang di dekatnya sebelumnya. Namun dia pun tidak asing dengan suara ini. Saat berbalik, Luo Xiu melihat Tetua Jian berdiri berhadapan dengan Han Hui di belakangnya. Penatua Jian menatap Luo Xiu sambil tersenyum. Luo Xiu, Mu Chun tidak salah menilaimu. Kamu mampu menolak undangan dengan keuntungan yang besar. Karakter seperti ini jarang. Kalimat ini sampai ke telinga Luo Xiu, membuatnya sedikit tercengang. Sebenarnya, dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap apa yang disebut Yang Men. Inti masalahnya adalah bahwa kondisi yang diberikan oleh Yang Men sangat buruk, sehingga dia benar-benar tidak menyukainya. Jika Seng Men memberinya kristal mempesona 5 warna, apakah Anda akan mencobanya? Luo Xiu berani menepuk dadanya dan berjanji bahwa dia akan melompat langsung dari Yang Men ke Seng Men tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, wajah Han Hui menjadi sangat takut dan cemas. Dia berbalik dengan gemetar dan melihat wajah dingin Tetua Jian. Kaki, Han Hui bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meminta belas kasihan. Energi pedang muncul dari udara tipis dan menusuk tepat di antara kedua alisnya. Berdengung, energi pedang bergetar dan riak yang terlihat oleh mata telanjang menyebar. Saya melihat tubuh Han Hui hancur berkeping-keping inci demi inci, seakan-akan dia tidak pernah ada di dunia ini. Bagi orang kuat seperti Tetua Jian, biksu seperti Han Hui tidak ada bedanya dengan seekor semut. Sekte Langit dan Bumi serta Sekte Beiqing Dao memiliki tingkatan warisan yang sama di alam Tao. Ada 5 tetua agung di Sekte Beiqing Dao, dan yang memiliki tingkat kultivasi terburuk berada pada tingkat pencerahan ke-12. Di Sekte Langit dan Bumi, standar minimum untuk para tetua adalah pencerahan tingkat ke-11. Dan masih banyak lagi. Namun, Luo Xiu dapat merasakan bahwa kekuatan tetua pedang ini jelas berada di atas pencerahan tingkat ke-12. Di antara banyak tetua dari 5 faksi utama Tiandimen, dia pastinya yang memiliki kekuatan paling kuat. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari satu arah halaman, itu adalah murid yang bernama Wang Kun. Han Hui datang untuk memenangkan hati Luo Xiu.
Wang Kun menonton dari samping, dan Luo Xiu sudah mengetahuinya sejak lama. Akibatnya, Elder Sword tiba-tiba muncul dan membunuh Han Hui tanpa ampun. Hal ini membuat Wang Kun menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan dia segera melarikan diri. Akan tetapi, dengan tingkat kultivasinya yang hanya pada pencerahan tingkat ke-7, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari tangan seorang tetua tingkat leluhur pada tingkat ke-12? Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Dia sudah tahu hasilnya tanpa perlu melihat. Tanpa terdengar sedikit pun teriakan, Penatua Jian menyerang tanpa ampun. Membunuh cahaya yang berusaha melarikan diri ke dalam ketiadaan. Di aula utama Beiqing Daomen. Awalnya, ini adalah tempat di mana pemimpin sekte Beiqing Dao mengumpulkan para tetua untuk berdiskusi. Tetapi pada saat ini, di tempat di mana penguasa Beiqing seharusnya duduk, ada dua gadis yang duduk bersebelahan. Adapun 5 tetua sekte Beiqing Dao, mereka semua tampak getir. Mereka bahkan tidak punya tempat duduk, jadi mereka hanya bisa berdiri. Gadis berbaju biru bernama Ling Ling sedikit mengernyit. Saudari Yue, apa yang akan terjadi jika Tuan Beiqing tidak keluar? Kedua gadis ini secara alami adalah Gu Yue dan Ling Ling yang datang ke Beiqing Daomen setelah menghancurkan kastil Tianlei. Ratusan tahun yang lalu, Gu Yue datang dari alam bawah dan melewati alam Tao. Karena lokasi gerbang Dao Beiqing kebetulan terhubung ke Wuwu, jadi jika Anda mengikuti jalur biasa dari alam Dao ke Wuwu, alam ilahi Beiqing pada dasarnya adalah satu-satunya tempat yang harus Anda lewati. Saat itu, Gu Yue ditemani oleh seorang wanita bernama Aking. Setiap kali terbangun dari tidur lelapnya, Gu Yue akan memasuki dunia tanpa akhir dari dunia Tao. Karena satu-satunya ingatan yang tersisa tentang kakaknya adalah bahwa kakaknya mengatakan ingin pergi ke dunia tanpa akhir. Pada era kekacauan terakhir, tidak ada sekte Beiqing Dao. Jadi setelah era kebangkitan ini, Gu Yue mampir ke Beiqing Daomen untuk bertanya apakah dia bisa mendapatkan petunjuk tentang saudaranya. Tak perlu dikatakan lagi, hasilnya alami. Pada saat itu, sekte Beiqing Dao baru saja menguasai alam Dewa Beiqing. Dan kekuatannya tak tertandingi. Seorang gadis muda berani menerobos sekte Beiqing Dao, dia secara alami sombong dan sangat arogan. Namun hasil akhirnya adalah 5 dari 10 tetua teratas tahun itu dihancurkan sampai mati oleh Aking, yang berada di samping Gu Yue, hanya dengan 1 jari. Di antara 5 tetua hari ini, kecuali Qin Fei Chen, yang berkuasa kemudian, para tetua lainnya masih memiliki ingatan segar tentang apa yang terjadi saat itu. Mereka juga yang pertama mengikuti Tuan Beiqing. Oleh karena itu, ketika Gu Yue datang ke sini lagi, bahkan jika dia tidak ditemani oleh wanita mengerikan bernama Aking, para tetua sekte Beiqing Dao tidak berani menunjukkan tanda-tanda pengabaian. Karena betapapun bodohnya mereka dapat menyadari bahwa gadis ini pasti berasal dari kekuatan teroris tertentu di dunia Tao. Aking yang mengikutinya seperti pelayan saat itu kemungkinan besar adalah makhluk yang tercerahkan. Dengan latar belakang seperti itu, sekte Beiqing Dao tidak mampu menyinggung perasaannya. Penguasa Beiqing sangat sombong. Jika aku tahu ini, aku seharusnya meminta Aking untuk membunuhnya secara langsung dan menggantinya dengan penguasa Beiqing yang patuh. Tatapan mata Gu Yue dingin dan dingin. Selain berbeda di depan Luo Xiu, saat menghadapi orang lain, temperamennya seperti gunung es, membuat orang yang berada ribuan mil jauhnya merasa jijik. Penatua Tianyi, apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Chen menatap pemimpinnya, Penatua Tianyi. Di antara kelima tetua, Tetua Tianyi memiliki status tertinggi dan paling senior. Dalam keadaan normal, selama masa ketika penguasa Beiqing sedang dalam pengasingan, Tetua Tianyi membuat keputusan mengenai semua masalah di Sekte Tao, dan keempat tetua lainnya lebih berperan sebagai pendukung. Apa yang harus kulakukan? Pak Tua Tianyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pemilik sekte sudah meninggalkan pengasingannya, tetapi setelah Nona Gu datang, pemilik sekte langsung bersembunyi. Apa yang bisa kulakukan? Saat itu, seorang pelayan yang menemani Nona Gu menghancurkan 5 leluhur tingkat pencerahan ke-12 hingga mati dengan 1 jari. Petik 2 titik. Kemudian ketua sekte muncul, dan pelayan bernama Aking di sebelahnya langsung menekan ketua sekte hanya dengan 1 jari, tanpa kemampuan untuk melawan. Tetua lainnya, Tan Hong, juga berkata dengan wajah getir. Setelah Tan Yan meninggal, Tan Hong mengambil alih. Dia adalah adik laki-laki Tan Yan dan saudara kandungnya. Penguasa Beiqing adalah leluhur 5 kesengsaraan. Pada saat itu,
dia setidaknya merupakan leluhur 4 kesengsaraan. Seperti yang kita semua ketahui, jika seseorang di alam leluhur telah selamat dari 6 malapetaka besar pada zaman itu, maka meskipun ia belum melangkah ke alam pencerahan, ia tetap tidak akan lebih lemah daripada orang yang tercerahkan. Nenek moyang 4 kesengsaraan sudah merupakan lawan yang langka. Namun dia masih tertahan oleh 1 jari, yang menandakan betapa dahsyat dan mengerikannya lawannya itu. Tidak ada pilihan untuk terus seperti ini. Mengapa kita tidak memberitahunya keberadaan Luo Xiu, sehingga dia akan pergi ke Gunung Yunmeng untuk mencari Luo Xiu, kata Long Zanye. Kamu bodoh? He Zeng, yang selama ini terdiam, menatap, karena Luo Xiu, dia telah menghancurkan kastil Tianlei. Jika dia tahu bahwa kelima tetua kita dan guru sekte Beiqing Dao datang untuk membunuh Luo Xiu, dengan karakter penyihir kecil ini, apakah dia akan membiarkan sekte Beiqing Dao kita pergi? Benar sekali, kalau dia marah dan wanita bernama Ah King itu bertindak, sekte Beiqing Dao pasti akan bubar. Kelima tetua itu duduk bersama, semuanya dengan wajah yang sangat jelek. Tetapi orang yang merasa paling tidak nyaman tidak diragukan lagi adalah Qin Fei Chen. Karena alasan mengapa sekte Beiqing Dao memiliki hubungan buruk dengan Luo Xiu adalah karena dia. Kelima tetua memancarkan kesadaran spiritual mereka, dan mereka semua memikirkan tindakan balasan. Kau tidak bicara, kan? Gu Yue melihat 5 lelaki tua di depannya saling memberi isyarat. Jelas berkomunikasi melalui transmisi suara dengan kesadaran spiritual mereka, yang hampir menguras kesabarannya. Mudah untuk tidak berbicara, karena tidak ada yang berbicara, Anda tidak punya arti untuk terus hidup. Saat berbicara, Gu Yue berdiri perlahan, dan hawa dingin memenuhi udara. Dengan dia sebagai pusatnya, waktu dan ruang terpengaruh dan menjadi terdistorsi. Melihatnya siap beraksi, kelima tetua Beiqing Daomen semuanya memiliki senyum kecut di wajah mereka. Namun dalam hati kecil mereka tidak menyangka, karena yang mereka takutkan adalah harta warisan Gu Yue, wanita bernama Ah King yang dulu selalu ada di sisinya. Adapun Gu Yue sendiri, dia mengaku sebagai adik perempuan Luo Xiu. Saya khawatir dia belum lama berlatih, dan tingkat kultivasinya tidak akan sekuat itu. Lagi pula, bahkan Luo Xiu, meskipun bakat dan potensinya luar biasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para master alam leluhur yang kuat seperti mereka. Nona Gu, harap tenang dulu, pemimpin sekte kita benar-benar tidak ada di sini. Kata lelaki tua Tianyi sambil tersenyum. Tidak penting dia ada di sini atau tidak, aku hanya ingin tahu kemana saudaraku pergi. Gu Yue membuka mulutnya dengan tatapan dingin, dan seketika kekuatan ruang dan waktu terdistorsi, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyebar. Bulan purnama sederhana muncul di atas kepala Gu Yue. Teknik bulan kuno, ini adalah Taoisme yang dinamai menurut namanya, yang diciptakan oleh saudara laki-lakinya. Pada saat yang sama, begitu teknik bulan kuno keluar, kekuatan waktu dan ruang menyapu ke arah 5 tetua di sisi yang berlawanan. Pada awalnya, Patua Tianyi dan yang lainnya tidak menganggapnya serius, karena mereka sungguh tidak perlu takut dengan kekuatan ruang dan waktu sebesar itu. Namun kemudian, 2 bulan purnama sederhana muncul di atas kepala Gu Yue. Di bawah superposisi 3 teknik bulan kuno, kekuatan waktu dan ruang langsung menjadi begitu kuat hingga tak terbayangkan. Apa? Ekspresi Qin Fei Chen berubah drastis, karena di antara 5 tetua, dia memiliki tingkat kultivasi terendah dan kekuatan terlemah. Oleh karena itu, setelah kekuatan ruang dan waktu tiba-tiba meningkat dan menanjak, perasaannya paling jelas dan nyata. Pada saat ini, kekuatan waktu dan ruang menyelimuti dirinya, dan dia menemukan bahwa semua kekuatan kultivasi di tubuhnya terpenjara. Waktu seolah berhenti padanya, meninggalkannya hanya dengan mata terbuka dan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Tidak bagus. Saat tubuhnya membeku, Qin Fei Chen hendak menggunakan kekuatan jalan besar untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, ia menemukan bahwa waktu dan ruang di mana ia berada seakan-akan terhalang, dan ia kehilangan penggunaan dan kendali atas kekuatan Tao. Bahkan kekuatan Tao dalam tubuhnya pun tidak dapat dimobilisasi. Artinya, pada saat ini dia bagaikan ikan di talenan, tidak berdaya melawan. Baru pada saat inilah Qin Fei Chen menyadarinya. Kelima tetua mereka semuanya meremehkan gadis yang berasal dari warisan Tao tertentu ini. Belum lagi hal lainnya, hanya dengan menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk menekannya. Kultivasi gadis ini pasti berada di atas tingkat pencerahan ke-12. Tahukah Anda,
dia adalah seorang pendeta di tahap awal pencerahan tingkat 12. Kekuatan waktu dan ruang saja dapat menekannya hingga ia tidak mampu melawan. Apa konsepnya? Pada saat ini, sosok Gu Yue perlahan berjalan mendekat. Dia mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Tanpa restu dari kekuatan Tao apapun, pedang ini memiliki cahaya pedang yang tajam, memberi orang perasaan bahaya. Pada saat ini, Gu Yue meletakkan pedang di leher Qin Fei Chen. Hal ini membuat pupil mata Qin Fei Chen tiba-tiba membesar, tetapi dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dia merasa bahwa pintu kematian sedang terbuka di depannya, dan dia tidak dapat mengendalikan hidup atau matinya. Nona Gu, tolong, orang tua Tianyi dan yang lainnya ingin memohon. Namun mereka tidak sempat menyelesaikan kata-kata mereka, lalu mereka mengikuti jejak Qin Fei Chen. Meskipun orang tua terkuat di antara mereka, Tianyi, telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-12, ia juga ditekan oleh kekuatan waktu dan ruang. Secara relatif, lelaki tua Tianyi, Tan Hong, dan He Zheng berada dalam kondisi yang lebih baik, setidaknya mereka masih bisa bergerak sedikit. Sekarang, kalau aku mau, kalian berlima akan mati. Suara dingin Gu Yue mencapai telinga kelima tetua, membuat mereka merasa sangat kagum. Guru, tolong, walaupun lelaki tua Tianyi, yang tingkat kultivasinya paling tinggi, juga tidak berdaya untuk melawan. Dia masih bisa berbicara, jadi dia berteriak. Jika kelima tetua itu dibunuh dengan cara yang membingungkan seperti itu akan menjadi kematian yang tidak adil. Di aula utama Sekte Dao, suaranya menyebar keluar. Di luar aula utama Sekte Dao, banyak pengikut Sekte Beiqing Dao juga mendengar teriakan minta tolong Pak Tua Tianyi. Dalam sekejap, sekelompok besar murid menyerbu masuk. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa kelima tetua itu semuanya terikat oleh kekuatan waktu dan ruang. Seorang gadis, dengan 3 bulan kuno melayang di atas kepalanya, menekan kelima tetua. Cahaya bulan seperti air, tetapi sosok gadis itu ringan dan bergerak, dan pedang suci dengan ujung yang tajam diletakkan di leher tetua Qin Fei Chen. Hal ini membuat semua pengikut Sekte Beiqing Dao merasa gempar dan ngeri. Yang mulia, siapa gadis ini? Yun Sang tentu saja melihat pemandangan ini. Bahkan kelima tetua pun tertekan. Kekuatan gadis itu membuatnya takut dan ngeri. Gu Yueva, di lautan kesadaran Yun Sang. Suara Raja Lu Ming perlahan bergema. Saya ingat bahwa Luo Xiu juga pernah melakukan teknik Tao yang serupa. Awalnya saya tidak terlalu memikirkannya karena Luo Xiu belum pernah mempraktikkan teknik Tao ini hingga tingkat tinggi. Sekarang setelah aku melihat bulan kuno beroda 3 milik gadis ini, aku jadi ingat metode Tao ini. Teknik bulan kuno, sihir Tao tingkat berapa itu? Tanya Yun Sang dengan bingung. Metode Tao yang diciptakan oleh orang-orang yang tercerahkan adalah yang kedua setelah metode Tao yang paling kuat. Dewa Lu Ming berkata dengan suara serius, sebenarnya, ketika kita mencapai alam pencerahan, meskipun ada 10 metode Tao yang paling kuat, masih ada beberapa metode Tao yang tertinggi. Dharma lebih kuat, tetapi kekuatan seseorang lebih penting daripada orang yang menguasai Dharma, daripada kekuatan Dharma itu sendiri. Contohnya, orang yang menciptakan teknik bulan kuno dulunya adalah seorang jenius di dunia Tao. Taoismenya bukanlah level terkuat, tetapi dia membunuh musuh-musuh kuat yang memiliki Taoisme paling kuat. Petik 2. Raja Lu Ming menjelaskan, misalnya, Lin Chong yang kau temui sebelumnya, dia memiliki teknik pupil ungu 9 garis, yang setara dengan 10 metode terkuat, tetapi dia terlalu mengandalkan teknik pupil, jadi kekuatannya tidak begitu kuat dan menantang surga. Gadis ini agak aneh, dia baru berlatih sekitar 50.000 tahun, tetapi dia memiliki aura bertahun-tahun yang tersembunyi di tubuhnya, dan sepertinya dia telah mengalami kekacauan selama beberapa era. Aneh sekali, suara Raja Lu Mingzun berkata, juga dengan sedikit keraguan. Apa, 50.000 tahun? Setelah mendengar ini, mata Yun Sang langsung terbelalak. Awalnya, Luo Xiu telah berkultivasi hingga pencerahan tingkat ke-7 dalam waktu kurang dari 20.000 tahun. Dengan kekuatan tempur pencerahan tingkat ke-9, dia sudah sangat menantang dan jahat. Dan bagaimana dengan gadis ini? Setelah berlatih selama sekitar 50.000 tahun, dia dapat dengan mudah menekan leluhur yang berada di tingkat pencerahan ke-12. Bukankah ini berarti kekuatannya hampir setara dengan tingkat penguasa Beiqing? Berdasarkan kekuatannya, dia telah mengolah kekuatan waktu dan ruang ke tingkat yang sangat maju,
dan pemahamannya tentang teknik bulan kuno juga lebih baik daripada yang lain. Kecuali jika Master Sekte Beiqing Daomu adalah orang yang tercerahkan, jika tidak, dan bahkan mungkin bukan lawan gadis ini. Petik 2. Suara Raja Luming menjadi sangat serius. Sebenarnya, kekuatannya sendiri bukanlah yang terpenting, hal yang paling menakutkan adalah warisan di belakangnya. Ketika mengatakan hal ini, suara Raja Lumingsen sedikit bergetar, diwarisi. Mata Yun Sang tiba-tiba membeku, dan itu adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam dalam suara Tuan Luming. Ya, warisan yang kuat dan kuno, begitu kuatnya hingga Anda tidak dapat membayangkannya. Lord Luming berkata dengan suara yang dalam. Bukankah aku baru saja menyebutkan orang yang menciptakan teknik bulan kuno? Aku pernah berada di era yang sama dengannya, tetapi di hadapannya, aku seperti seekor semut. Dan orang yang menciptakan teknik bulan kuno hanyalah seorang murid muda dari warisan yang kuat itu, salah satu dari beberapa putra jenius. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, Yun Sang merasakan jiwanya bergetar. Sebab ia pernah mendengar sang raja yang terhormat mengatakan, bahwa sang raja yang terhormat pada masa puncaknya merupakan suatu eksistensi di alam pencerahan. Apakah semua makhluk di alam pencerahan seperti semut? Seberapa kuatkah warisan di balik gadis ini? Keberadaan seperti itu telah melampaui imajinasi Yun Sang. Pada saat ini, pedang di tangan Gu Yue memotong leher Qin Fei Chen, dan darah segera mengalir keluar. Suaranya yang dingin bergema di aula, jika orang-orang yang bisa mengambil alih tidak keluar, aku akan membunuh 5 tetua yang tersisa. Tidak hanya itu, aku akan menghancurkan seluruh sekte Beiqing Dao. Suara dingin itu membuat kelima tetua dan banyak murid sekte Beiqing Dao yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Nona Gu, harap tenang. Tiba-tiba terdengar suara tak berdaya. Terdengar suara mendengung, dan riak-riak muncul di suatu tempat di aula. Seorang pria mengenakan gaun hijau berjalan keluar dari riak-riak angkasa, dengan ekspresi tak berdaya dan kepahitan di wajahnya. HMPH, kau sangat berani. Kau tahu aku akan datang dan kau bersembunyi dariku. Siapa yang memberimu keberanian ini? Mata indah Gu Yue menyipit dingin, dan niat membunuh yang dingin meraung ke arah penguasa Beiqing.